Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto agar tak membawa orang toksik atau bermasalah dalam pemerintahannya nanti. Menurut Luhut, orang toksik atau bermasalah yang dibawa masuk dalam kabinet Prabowo Gibran akan sangat merugikan dan menghambat kinerja mereka. Lalu siapa yang dimaksud Luhut Panjaitan soal orang-orang toksik atau bermasalah itu? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan pengamat politik Universitas Paramadina Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Nana, Mas Umam, selamat sore. Saya mau ke Bang Habib dulu ya. Bang Habib, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Pak Prabowo agar tidak memasukkan orang toksik ke dalam pemerintahannya. Apakah Gerindra melihat bahwa peringatan ini mengacu ke partai-partai yang sebelumnya berseberangan dengan Pak Prabowo dan akan dirangkul? Kalau saya mencermati apa yang disampaikan Pak Luhut, itu kan orang ya yang disebut ya. Jadi kalau orang kan berarti individu. Nah, yang jelas kalau partai-partai politik yang ada saat ini apakah yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju atau di luar itu ya, menurut saya tidak ada yang toksik. Begitu juga para ketua-ketua umum partai politik ya, baik yang partai politiknya bergabung dalam koalisi Indonesia Maju atau tidak, menurut saya juga tidak ada yang toksik. Tapi kalau misalnya oknum politisi, apakah itu di partai, apakah itu di luar partai politik, tentu ada yang bermasalah ya. Toksik itu kan dalam konteks bermasalah, sehingga kalau dilibatkan tentu tidak akan maksimal untuk membantu kinerjanya Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Ada saja oknum-oknum yang bermasalah itu, bahkan di Partai Gerindra juga ada orang-orang yang seperti itu. Apakah dalam konteks hukum legal formil atau secara politik kredibilitasnya, tentu menurut saya sih ada saja. Oke, tapi itu berarti bukan mengacu ke lawan-lawan politiknya Pak Prabowo ya, yang ingin dirangkul ya Bang Habib ya? Menurut saya tidak ya, karena kita bicara soal implementasi politik merangkul, itu juga salah satu masukan dari Pak Luhut ya. Karena kita tahu 2019 Pak Prabowo juga kan masuk mendukung Pak Jokowi, itu kan sebagai bentuk dari implementasi politik merangkul oleh Pak Jokowi ya. Waktu itu kan kita sebelumnya di luar kekuasaan, tetapi dengan kebesaran hati kedua belah pihak, baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, ternyata bisa menimbulkan efek yang baik sekali bagi berjalannya kerja pemerintahan selama 5 tahun terakhir. Oke, saya mau ke Mas Umam ya. Mas Umam, menurut analisa Anda, peringatan yang dimaksud Pak Luhut Binsar Panjaitan ini jangan sampai Pak Prabowo membawa orang-orang toksik ke dalam kabinetnya, ini mengacu ke siapa? Mengacu ke lawan politiknya atau ke siapa? Kalau tadi kata Bang Habib ini bukan mengacu ke lawan politiknya, tapi apakah kemudian ini mengacu ke partai tertentu ataupun tokoh politik tertentu, begitu Mas Umam? Iya, Mbak Nana, memang statement dari Pak Luhut ini kemudian menciptakan cukup banyak spekulasi. Dan kalau kemudian tidak menyebutkan nama, kemudian banyak pihak yang kemudian saling merasa tertuding, saling merasa menjadi pihak yang kemudian dianggap sebagai tersangka dalam tanda kutip dalam konteks karakter toksik ini. Memang kalau misal secara logik, besar kemungkinan yang disampaikan oleh Pak Luhut ini adalah sebuah political warning, terutama kepada pihak-pihak yang tidak memiliki cara pandang yang sesuai dengan pemerintahan baru nanti, terutama tentu yang memiliki perbedaan yang cukup mendasar dalam konteks cara pandang kebangsaan, strategi pendekatan kebijakan publik dan lain sebagainya. Atau bisa saja ini kemudian merepresentasikan rival politiknya. Karena bagaimana dalam proses kampanye di pemilu yang lalu, memang cukup banyak garis perbedaan yang kemudian tampil atau terlihat di permukaan. Tetapi seiring dengan penetapan pemenang di pemilu yang lalu oleh KPU, lalu kemudian perbedaan itu seolah kemudian hilang begitu saja, kemudian bisa terhapus begitu saja atas nama rekonsiliasi dan juga persatuan. Nah, ini yang barangkali menjadi elemen yang patut diduga disebut oleh Pak Luhut sebagai pihak yang barangkali menjadi warning dari beliau
berkarakter toksik. Tapi namun demikian bisa saja kemudian hal ini juga merujuk pada elemen yang lain. Terutama adalah elemen yang berada di dalam koalisi pemerintahan tetapi tidak menunjukkan loyalitas, tidak menunjukkan karakter bersatu, atau tidak menunjukkan sikap-sikap yang justru konstruktif, yang ada berada di dalam pemerintahan tetapi justru melakukan serangan terbuka terhadap pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian betul merujuk pada karakter toksik yang disampaikan Pak Luhut, tidak produktif, cenderung negatif. Nah, karakter-karakter itu tampaknya yang lebih dekat dengan karakter yang tadi disebutkan Pak Luhut itu sendiri. Oke, berarti itu karakter bukan dari partai koalisinya Pak Prabowo dong. Karena 4 partai di koalisinya Pak Prabowo tampaknya solid-solid aja. Ini berarti partai yang mau dirangkul begitu, Mas Umam? Ya, kalau misal kita gunakan logika umum yang kemudian berkembang, ya adalah elemen-elemen yang justru bisa menunjukkan titik perbedaan dengan Pak Prabowo, atau dari memiliki perbedaan tetapi kemudian berada dalam satu perahu kembali, tetapi kemudian seolah in any time bisa menunjukkan garis perbedaan itu. Nah, oleh karena itu saya menduga memang salah satunya yang patut tertuduh dalam konteks tudingan ini adalah elemen-elemen kekuatan politik yang berpotensi tidak produktif. Ya, siapa mereka? Adalah mereka yang memiliki garis perbedaan dalam cara pandang berpolitik dalam konteks kebijakan publik, dan selama ini barangkali bagian dari elemen yang sangat efektif mendegradasi kredibilitas dari Pak Prabowo maupun Mas Gibran dalam proses pemilu yang lalu. Oke, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, prinsipnya Pak Prabowo adalah merangkul semua kekuatan politik ya. Apakah ini justru berpotensi membawa masuk orang-orang toksik ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo? Ini disadari nggak oleh Gerindra? Ya, pertama saya perlu tanggapi dulu, Mas Umam, ya, bahwa yang namanya pemilu, ya, kita berkontestasi itu biasa kok, kita saling kritik, ya. Kita saling serang ide, gagasan. Ya, tapi setelah pemilu saya pikir kita bisa banyak menemukan titik temu. Ya, persis 2019. Bang Habib? Tapi setelah kita, halo, ya? Iya, silakan dilanjut. Halo? Persis 2019, ketika kontestasi pemilu, kita berdebat sengit dengan program masing-masing kok, nawacita dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita diskusi, kita dalami, ternyata secara substansi banyak kesamaan kok. Ya, begitu juga yang terjadi saat ini. Dan kalau menurut saya melihat setelah putusan MK, ya, pelan ya, walaupun nggak terlalu cepat, yang namanya titik temu itu sepertinya sudah mulai ada arahnya gitu loh. Jadi kita sudah masing-masing terlihat melepaskan ego, ya. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, menurut saya siapa lagi yang toksik, gitu kan? Apa terkait dengan perkataan Mbak Nana? Nah, toksik itu bukan institusi, Mbak Nana, bukan juga tokoh-tokoh penting partai politik seperti ketum-ketum, ya, partai politik, bukan. Tapi orang per orang, dan orang itu bisa di mana saja. Apakah di Gerindra ada yang toksik? Ada, saya harus katakan ada. Tapi kan nggak enak, kita nggak bisa tunjuk ya orangnya, ya. Tapi tentu pasti ada di semua institusi tokoh-tokoh yang toksik. Oke, tapi dengan merangkul kekuatan politik lawan begitu ya, apakah ini malah memperbesar potensi membawa orang-orang toksik itu masuk, Bang Habib? Enggak. Saya sih pikir enggak lah. Saya pikir ya, semua lawan itu kan kemarin dalam konteks kontestasi pemilu. Bukan, kita masih sama-sama anak Indonesia gitu kan, anak bangsa Indonesia. Kita bukan lawan kayak lawan Belanda gitu kan, zaman 45, bukan. Kita bukan musuh. Kita cuma rekan bertanding kemarin itu. Oke, saya mau ke Mas Umam. Apakah kemudian dengan merangkul semua kekuatan politik, potensi orang toksik itu bisa terbawa masuk begitu dalam pemerintahannya Pak Prabowo? Kalau tadi Bang Habib bilang, oh saya rasa enggak begitu ya. Tapi kan kita tidak bisa sepositif itu melihat politik begitu ya. Tapi jangan dijawab dulu Mas Umam, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami akan lanjutkan dialog sore hari ini terkait pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Prabowo Subianto tak membawa orang-orang toksik ke pemerintahannya. Saya mau ke Mas Umam lagi, pengamat politik dari Universitas Paramadina. Mas Umam, tadi sebelum break saya sudah tanya dengan prinsipnya Pak Prabowo ya ingin merangkul semua kekuatan politik, bagaimana kemudian melihatnya apakah ini akan semakin memperbesar peluang orang-orang toksik ini terseret ataupun terbawa masuk dalam pemerintahannya Pak Prabowo nantinya? Ya, Mbak Nana, memang statement yang disampaikan oleh Bang Habib itu tadi itu statement yang bersifat apa ya, mencoba untuk Positive husnudon, thinking, ya positive dari thinking. positive thinking, sehingga kemudian wajar ya kalau misal sudah menang itu hawanya ingin mengayomi, Ya, jadi ingin menunjukkan karakter ya, ya, persatuan. ya, ya. Tapi diakui atau tidak bahwa dalam konteks dinamika hampir selalu ada pihak-pihak atau lawan-lawan politik yang barangkali mencoba untuk menunjukkan karakter asli sehingga dalam proses negosiasi kompromi juga menjadi terganggu. Tetapi kalau misal kemudian semua elemen kekuatan dimasukkan, ya diakui atau tidak potensi masuknya kelompok yang toksik itu atau pihak atau individu atau setidaknya karakter yang toksik tadi berpotensi terbuka untuk masuk di situ. Nah, oleh karena itu yang diharapkan dari pemerintahan baru nanti itu betul-betul kemudian bisa menciptakan zakon kabinet atau kabinet ahli, bukan toxic kabinet atau kabinet yang justru di dalamnya terlihat dari luar tampak kokoh tetapi di dalamnya ada dinamika yang justru tidak begitu produktif, dan oleh karena itu tentu kita harapkan kepemimpinan baru nanti bisa mengelola itu dengan baik, bisa kemudian memanage dinamika itu dengan baik sehingga kemudian karakter-karakter toksik yang barangkali saling menikung di masing-masing pihak itu kemudian bisa diminimalisir lebih baik. Nah, oleh karena itu tentu hal ini menjadi warning sebenarnya, meskipun statement Luhut tadi menciptakan banyak sekali spekulasi, baik siapa, karakter seperti apa dan lain sebagainya, tetapi kita husnudon saja seperti spirit yang disampaikan oleh Bang Habib supaya kemudian apa yang disampaikan Pak Luhut ini menjadi guidance bagi pemerintahan baru Baik. untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif ke depan. Oke, sangat positive thinking sekali loh. Kalau udah menang, benar kata Mas Umam tadi, Bang Habib. Bagaimana kemudian Prabowo dan Gerindra menyaring orang-orang toksik itu untuk tidak bisa masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo? Ini yang penting nih, bagaimana menyaringnya? Ya, bukan persoalan menang kalah sebetulnya ya. Dulu kita pun kalah, kita akhirnya kan mau bergabung dengan Pak Jokowi yang menang, gitu kan. Sekarang kita yang menang. Dan memang keniscayaan ya, kita setelah kontestasi itu baik yang menang maupun yang kalah itu harus positive thinking. Ya, kita harus kembali ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu kerja untuk rakyat. Nah, bagaimana menyaring? Saya pikir kan yang punya prerogatif siapa? Pak Prabowo, dan saya aku yakin Pak Prabowo tahu banget ya menemukan orang-orang terbaik di pemerintahannya, baik di kabinet maupun di luar kabinet. The right man on the right place, pasti Pak Prabowo bisa tentukan, bukan hanya yang toksik nggak toksik, tapi yang jago di bidang apa ya, yang ahli di bidang apa, pasti beliau akan temukan caranya. Tapi saran dari Pak Luhut ini menjadi pertimbangan yang cukup penting nggak bagi Pak Prabowo untuk bisa membawa masuk orang-orang ke dalam pemerintahannya nanti? Ya pasti. Pak Prabowo kan dalam merumuskan kebijakan yang merupakan hak prerogatif beliau, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Pak Luhut, dari teman-teman petinggi partai koalisi Indonesia Maju, dari teman-teman partai politik lain ya tentu, dan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Tentu Pak Prabowo semua yang sifatnya bagus ya, mengingatkan hal yang baik, tentu Pak Prabowo akan terima. Oke, baik. Mas Umam, apa dampaknya ya jika Pak Prabowo merangkul semua kekuatan politik dan akhirnya orang-orang toksik itu terbawa begitu ke dalam lingkaran pemerintahannya Pak Prabowo ini? Ya, memang kredibilitas pemerintahan baru itu nanti menjadi sebuah pertaruhan besar ya. Kalau misal kemudian ada elemen-elemen toksik yang kemudian
masuk dalam konteks pemerintahan ke depan, maka kemudian berpotensi menciptakan instabilitas atau bahkan dalam konteks tertentu, dalam konteks tadi kredibilitas pemerintahan, kalau toksik dalam konteks sikap interaksi sehari-hari barangkali bisa kemudian dinetralisir. Tetapi kalau toksik dalam konteks kebijakan publik, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, itu akan jauh lebih fatal lagi. Karena itu menciptakan potensi atau celah-celah korupsi yang justru bukan hanya individu itu yang terkena dampaknya, tetapi kredibilitas dan legitimasi pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Nah, oleh karena itu proses filter tadi yang Mbak Nana sampaikan, itu betul-betul kemudian harus dijadikan sebagai pijakan yang sangat-sangat penting, sehingga dalam konteks track record, kemudian standar nilai, integritas, itu harus betul-betul diseleksi dengan baik. Oleh karena itu Pak Prabowo tentu kita harapkan juga menyiapkan tim yang memang betul-betul bisa memberikan proses verifikasi dan juga filter yang kredibel, sehingga kemudian yang tersaring itu betul-betul putra-putri terbaik bangsa ke depan. Baik, kita berharap bahwa the right man on the right place bukan hanya karena faktor politik saja ya, yang ditempatkan nantinya dalam komposisi pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita akan lihat nanti bersama, semoga orang-orang toksik ataupun bermasalah ini tidak masuk ke dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan pengamat politik dari Terima kasih Mbak Nana, Bung Mas Umam, makasih ya. Bapak-bapak.